Untuk saya pribadi, saya sudah menyatu dengan Ganesha Operation ini. Ganesha Operation adalah pendidikan. Saya sendiri seorang yang punya passion dalam pendidikan. Ganesha Operation mulai pada tanggal 2 Mei tahun 1984. Pertama kali kita buka di Jalan Surapati nomor 7 Bandung. Karena di situ saya kos. Jadi tempat kos saya sebetulnya garasi aja yang dibuat jadi tempat kos. Itulah yang dibuat jadi sekretariat. Di sebelahnya saya tutupin tempat tidur saya. Di depan ada satu meja tulis untuk menerima pendaftaran. Saya duduk di situ sebagai seorang seperti customer service. Kembali lagi di Berita Pagi. Pengumuman tes masuk perguruan tinggi negeri sudah digaungkan. Dikabarkan 70% dari total calon mahasiswa dinyatakan tidak lulus. Hal ini mungkin disebabkan karena tes yang didapati cukup sulit. Saya membuat Ganesha Operation karena pada saat itu saya melihat yang diujikan masuk perguruan tinggi negeri tidak selalu sama persis dengan pelajaran atau kurikulum yang diberikan di SMA. Karena soalnya dibuat terpisah oleh pihak perguruan tinggi, sementara di sekolah tingkat SMA kurikulumnya bisa jadi berbeda. Nah, saya kasihan melihat ada siswa-siswa yang mungkin nilainya rendah pada saat tes hanya gara-gara dia tidak mendapatkan materi yang lengkap. Awalnya saya bersama teman-teman atau saya sendiri nyebar brosur ke sekolah-sekolah. Masuk ke sekolah, kemudian masuk gerbang, ada siswa yang keluar dari kelas, bagikan. Anak-anak sekolah tidak semuanya loh baik-baik. Ada yang nggak peduli, ada yang bilang sorry, nggak. Ada juga dipegang, kayak layangan, gitu. Ya lucu juga. Bagi saya bukan hal-hal yang membuat, wah kok begitu ya? Enggak, ya sudahlah. Saya berharap sih pada saatnya mereka akan sadar. Sehingga mereka menjadi orang yang mau belajar. Pada saat itu kita juga membuat promosi dengan nempel poster di pohon. Sorry nih, tahun 84 kalau di Bandung, pohon itu ditempelin poster-poster. Saya salah juga. Karena saya juga ikut nempel poster di situ. Karena pada saat itu biasanya orang promosi tempelin aja di pohon-pohon itu poster-posternya. Jadi Jalan Dago di Bandung ini seringkali itu udah penuh dengan poster. Ada cewek yang keren-keren, 3 orang datang bimbel, ngomong, lu dulu saya masuk GO karena saya pikir Bob Foster itu orang bule. Ketemu, kok hitam? Lalu saya bilang, gimana? Mau daftar? Oh ya, nanti pikir-pikir dulu. Terima kasih, dibilang. Kemudian mereka pergi dan tidak pernah kembali.
Masih saya ingat, waktu saya kecil, bahasa Inggris belum populer. Apalagi saya bukan dari kota besar. Lalu di situ ada satu quotes yang saya ingat, yang mengatakan, "Don't wait till tomorrow, what you can do today." Saya adalah orang yang pegang prinsip terbang di atas badai. Karena saya nggak nunggu badai berlalu, tapi saya harus bisa mengatasi badai-badai yang muncul. Ini memang merupakan hal yang saya anut ya sejak saya kecil. Saya sudah katakan, saya bukan dari kota besar. Saya dari yang sangat kecil, terbelakang. Orang tua juga bukan orang yang mampu. Lalu saya juga tentu saja mengalami bully juga. Tapi saya bukan, aduh sedih banget saya dibully. Enggak. Saya latihan karate supaya saya juga bisa punya kemampuan untuk membela diri saya. Di hati saya muncul, suatu saat kalian akan lihat bahwa saya juga akan bisa bikin sesuatu. Begitu lulus saya langsung kerja di PLN. Karena memang saya lulusan elektro dari ITB. Setelah beberapa tahun kerja di PLN, baru saya bikin Ganesha Operation. Karena memang untuk bikin bimbel kan perlu juga modal. Kalau saya kuliah nggak punya uang, baru lulus nggak punya uang. Begitu saya kerja di PLN, saya bisa nabung. Dan tabungan saya itu saya gunakan sebagai modal awal kecil-kecilan untuk bikin Ganesha Operation. Jadi di awal tidak ada gedung, lalu nyewa tempat belajar di tempat sekolahan atau di gedung yang lain. Jadi semuanya serba terbatas. Ganesha Operation dijalankan, saya masih double agent. Saya kerja di PLN, lalu bikin Ganesha Operation. Akhirnya saya berpikir, ya sudahlah, saya lebih baik, lebih fokus untuk ngurus bimbingan belajar daripada PLN. Karena PLN udah banyak orang lah yang ngurusin. Saya pikir, udah saya resign dari PLN, balik ke Bandung, udah otomatis dong. Karena dari awal pun pengen agar bimbel ini menyebar ke seluruh Indonesia. Waktu saya sudah ada, maka kita bicara dengan teman-teman. Oke, sekarang waktunya kita langsung agresif buka cabang-cabang di kota-kota lain di Indonesia. Sudah, kita langsung bergerak di situ. Kita geber kota-kota yang lain. Dalam mencari lokasi yang pas untuk bimbel, pertama tadi sudah kita plot dari peta yang dekat dengan SMA. Mana sih, jalan mana sih yang jadi sasaran kita? Tapi sebenarnya kalau dibandingkan dengan sekarang, ya orang sekarang bisa bilang gimana nyarinya tanpa bisa dituntun oleh yang menentukan arah. Katakanlah misalnya melalui Google Map. Misalnya ya nyetir kan gantian, saya juga sering nyetir juga. Saya nyetir, yang kiri saya buka peta, lalu dibilang, oh kita belok kiri, kita belok kanan. Ini di peta kira-kira jalan ini sudah mentok. Kadang-kadang juga gak bener. Lalu kita harus turun, kita harus nanya orang. Ganesha Operation dari awal dalam keterbatasan yang ada kemudian mulai berkembang, lalu petugas operasional juga semakin lengkap. Akhirnya juga Ganesha Operation bisa membeli gedung sendiri. Dan pada bulan November tahun 1993, Ganesha Operation beli gedung di Jalan Sumatera nomor 35 yang sekarang pun masih dipakai oleh Ganesha Operation. Tantangan yang pernah terjadi salah satunya pada saat krisis ekonomi. Pada saat krisis ekonomi kan daya beli masyarakat tidak tinggi. Lalu gimana dong?
Kalau kita paksain dalam kondisi normal, siswa menurun, kemudian pegawai kita juga sudah banyak, gimana? Tidak efisien. Ya sudah, kita sesuaikan dong. Paketnya kita buat paket hemat. Lalu kita announce di Ganesha Operation, Bimbel, ada paket hemat, tentu lebih murah biayanya. Ada paket hemat yang bisa kalian ikuti. Dan kemudian siswa banyak juga yang ikut. Sehingga seolah tidak ada krisis bagi Ganesha Operation. Karena seperti saya katakan tadi, pegawai tidak kita kurangi, gaji tidak kita turunkan, operasional bimbel berjalan dengan baik. Kenapa? Karena ya kita punya inovasi. Di Indonesia memang sangat dinamis. Kurikulum berubah-ubah sehingga siswa juga seringkali bingung. Tapi saya bilang, oke lah, kalau Ganesha Operation selalu harus jadi solusi. Kalau ada kesulitan orang, kita harus bisa dong memberikan jawaban. Jadi kalau kami di Ganesha Operation, karena udah tahu bahwa yang di luar sana nggak bisa kita ubah, apapun yang diubah di luar sana, kita respons dengan benar. Ganesha Operation memang sudah selalu punya prinsip, punya misi. Kita meningkatkan prestasi siswa dan kita juga memberikan inovasi pembelajaran dengan kinerja otak dan juga dengan teknologi pembelajaran. Sekarang ini pun Ganesha Operation berbeda. Kan saya katakan Ganesha Operation adalah bimbingan belajar tatap muka berbasis teknologi online. Jadi dia bukan hanya tatap muka. Saya bingung kalau udah muncul statement-statement. Gak harus kejar prestasi ranking di sekolah. Masa depanmu tidak ditentukan oleh ranking di sekolah. Aduh, kok gitu? Gak usah gitu dong, bilang aja kamu harus kejar prestasi. Walaupun kamu tetap perlu untuk hobimu apa, aktivitas kegiatanmu, leadership kamu pelajari is okay. Tetapi harus tetap motivasi, kamu belajar dong. Karena gimana mungkin Habibie bikin pesawat terbang kalau dia nggak belajar, nggak kuliah. Jadi belajar itu penting. Ganesha Operation 40 tahun memang bukan usia yang singkat. Jadi pada saat kami 40 tahun sekarang, saya melihat bahwa Ganesha Operation sudah menunjukkan pembaharuan dari yang lama dulu. Kalau sekarang 40 tahun, memang itu adalah hal yang luar biasa karena sangat banyak yang dulu kira-kira seusia sudah pada tutup, sudah pada nggak ada. Tapi Ganesha Operation ya tetap eksis, bahkan memberikan terobosan-terobosan. Ganesha Operation memang mau membuat siswa berprestasi. Tingkat sekolah, tingkat kabupaten, kota, tingkat nasional, bahkan tingkat internasional. Itu adalah goal Ganesha Operation. Karena saya bilang, kita harus punya visi. Karena vision is a picture of the future that create passion, direction, and priority. Jadi dengan demikian, kita akan selalu punya passion. Kita akan selalu semangat. Kita akan selalu punya prioritas. Saya juga melihat ke depan. Karena saya bilang, saya bukan manusia masa lalu, saya manusia yang melihat ke depan. Maka saya canangkan kepada tim, kita harus membangun masa depan dengan semangat. Jadi,
Ganesha Operation di masa depan harus semakin bisa jadi jawaban bagi kebutuhan generasi muda.